Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siswanto. Di sini kita akan belajar mengenai desain grafis. Ya. Oke, ini biodata saya. Nama saya Siswanto, saya lahir di Samarinda tahun 1992. Kemudian pekerjaan sebagai instruktur, status single, dan beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Gang Manunggal 6. Oke teman-teman, untuk desain grafis ini ya kita mempunyai skema. Untuk desain grafis mudah kita menggunakan skema desain grafis mudah ya, yang dimana untuk unit kompetensi pertama yaitu menciptakan karya desain, yang kedua mengaplikasikan prinsip dasar desain, yang ketiga menerapkan prinsip dasar komunikasi, yang keempat menerapkan desain brief, dan yang kelima mengoperasikan perangkat lunak ya, yang terdiri dari 5 unit kompetensi. Oke, sebelum kita masuk ke materi praktek, ya apa sih teman-teman desain grafis itu? Oke, apa sih teman-teman desain grafis itu? Ya, untuk desain grafis ini dia proses ya teman-teman, proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan ya. Jadi sebuah persepsi pesan yang akan disampaikan. Kemudian untuk software ya, software desain grafis ini biasanya kita menggunakan CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, dan lain-lain. Ya, kemudian untuk CorelDRAW sendiri ini tercipta ya, dirilis pada tanggal 16 Januari tahun 89 oleh Corel Corporation, sehingga disebut juga Corel Graphic Suite. Ya, kemudian CorelDRAW ini merupakan software ya, perangkat lunak desain berbasis vektor yang digunakan untuk membuat gambar 2 dimensi seperti logo, brosur, kartu undangan, dan segala jenis desain vektor berdasarkan garis. CorelDRAW ini dapat digunakan untuk pelajar, desain grafis profesional, dan ilustrasi teknis. Ya, untuk desain grafis sendiri teman-teman ada yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 prinsip dasar desain. Yang bagaimana yang pertama yaitu kesederhanaan, yang kedua penekanan, ketiga kesatuan, keempat keseimbangan, dan yang terakhir irama. Oke, untuk keseimbangan sendiri biasanya disebut dengan balance ya. Sesuai namanya, keseimbangan ini berarti keseluruhan dari komponen-komponen desain yang harus tampil seimbang, tidak berat sebelah ya. Kemudian desain harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Oke, kemudian ada 2 pangkal pokok yang dipakai dalam menerapkan keseimbangan, yaitu yang pertama keseimbangan simetris dan asimetris, di mana simetris berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar ke arah sisi dan kanan. Sedangkan asimetris berarti pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap halaman. Ya, ini contoh dari keseimbangan. Yang pertama dia
teman-teman perlu diperhatikan, dia seimbang di bagian kiri dan kanan, ya. Kemudian bagian atas dan bawah, dan yang terakhir keseimbangan di antara sisi. Jadi untuk desain grafis itu teman-teman harus memperhatikan 5 prinsip desain, salah satunya keseimbangan. Selain keseimbangan, teman-teman bisa memperhatikan yang namanya kesatuan atau unity, yang dimana kesatuan dalam prinsip desain grafis itu merupakan kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Karena penting adanya menyuguhkan klien sebuah desain yang mengandung arti yang kuat sesuai dengan tema yang diminta. Berikut contoh dari kesatuan, diantaranya yang pertama adalah kita harus memperhatikan komposisi. Komposisi ini sendiri yang dimaksud adalah bahan dari desain. Ya, sebelum kita memulai desain, pastinya kita telah mempersiapkan bahan terlebih dahulu. Kemudian color, warna. Warna itu biasa untuk desain mengikuti dari identik dari perusahaan ataupun produk dari klien. Kemudian selain warna, yaitu ada yang lainnya, yaitu kesederhanaan. Ya, untuk desain di bagian prinsip dasar desain kesatuan harus memperhatikan yang namanya kesederhanaan. Kemudian tren, kecenderungan ataupun gaya. Teman-teman untuk mendesain itu biasanya prinsip yang kesatuan ini dia harus memperhatikan tren yang lagi beredar. Apa sih tren yang lagi beredar di kalangan para desainer? Dan itu menjadi salah satu marketing yang dapat atau membantu untuk menjadi nilai jual dari desain tersebut. Kemudian yaitu support ataupun dukungan, yaitu contohnya yaitu kontak dalam suatu desain. Kemudian tambah-tambahan desain seperti logo dan lain-lain. Ya, kemudian ada yang namanya ritme. Prinsip dasar desain ritme ini merupakan prinsip yang menyatukan irama. Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Irama dihasilkan oleh unsur-unsur yang berbeda dengan pola yang berirama dan unsur serupa serta konsistensi. Jenis irama meliputi reguler, mengalir, dan prosesif atau gradual. Berikut contoh dari ritme ataupun irama. Contoh yang sebelah kanan, dia mengikuti dari sebuah gambar yang dimana gambar tersebut mengikuti sebuah irama. Begitu pula yang berada di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu penekanan atau empasis. Nah, prinsip dasar desain penekanan ini merupakan bentuk desain yang ditujukan untuk memperhatikan sebuah tonjolan lebih daripada desain yang lain. Tujuan utama dari penekanan ini yaitu untuk mewujudkan hal itu sehingga dapat mengarahkan pandangan khalayak, sehingga apa yang mau disampaikan dapat tersalur. Tapi ada yang perlu diingatkan, yaitu tidak semua elemen harus ditonjolkan. Yaitu teman-teman bisa menonjolkan beberapa,
satu ataupun dua dari sebuah desain. Desain akan berakhir terlalu ramai jika banyak hal yang akan ditonjolkan, dan pesan pun pastinya tidak akan disampaikan. Berikut contoh dari penekanan yang dimana terdapat sebuah warna yang berbeda dari warna-warna yang lain. Contoh kecil dari penekanan ini sendiri, jika kita melihat sebuah desain baliho ataupun pamflet, biasanya penekanan itu ditaruh di sebuah desain untuk menonjolkan promosi yang akan disebarkan. Selain penekanan ada yang namanya proporsi, ya. Untuk proporsi ini yaitu hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian yang lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Dapat diartikan pula sebagai perubahan ukuran ataupun size, ya, tanpa perubahan ukuran panjang, lebar ataupun tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Berikut contoh dari proporsi yang dimana untuk persegi hijau yang sebelah kiri merupakan gambar dari profesional, sedangkan yang persegi berwarna merah sebelah kanan merupakan contoh gambar rumah dengan pohon kelapa yang tidak profesional. Ya, itu saja yang saya sampaikan untuk 5 prinsip dasar desain dan pengertian dari desain. Untuk materi yang lain silahkan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.